Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Wahyu Kartika Sultani Putri. Saya mahasiswa IAIN Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas B dengan NIM 23401054. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah studi hadis. Di sini, saya akan membahas mulai dari bab 7 hingga bab 12. Pengertian hadis maudhu secara etimologis menunjukkan bahwa istilah ini berasal dari kata Arab yang memiliki konotasi merendahkan derajat, menggugurkan, membuat-buat, atau meletakkan sesuatu yang palsu pada sesuatu yang asli. Secara terminologis, hadis maudhu adalah hadis palsu atau dipalsukan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Istilah ini didefinisikan oleh para muhaddisin dengan kesamaan dalam prinsip makna dasarnya, yaitu pembuatan dan penyebaran hadis palsu dengan sengaja atau tidak sengaja, namun terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah kemaudhuan suatu riwayat hanya terbatas pada pembuatan dan penyebaran hadis palsu secara sengaja atau tidak. Sebagian ulama memperluas cakupan ketidaksengaja, sementara yang lain membatasinya pada unsur sengaja saja. Dengan demikian, hadis maudhu adalah hadis yang secara sengaja atau tidak disengaja telah dimanipulasi atau dipalsukan dari sumber-sumber yang sah dalam tradisi hadis Islam. Kriteria hadis maudhu meliputi tanda-tanda seperti pengakuan langsung atau tersirat dari perawi, ketidakjujuran perawi, subjektivitas, ketidakjelasan redaksi, bertentangan dengan Al-Quran, dan melanggar kebenaran sejarah. Analisis matan juga mencakup penelitian terhadap konsistensi, logika, dan kebenaran sejarah. Dalam menetapkan keaslian sebuah hadis, penting untuk memperhatikan faktor-faktor ini untuk memastikan validitasnya. Hadis maudhu memiliki beberapa macam, antara lain yang pertama, seseorang mengatakan sesuatu dan menghubungkannya kepada Rasulullah SAW, padahal itu berasal dari dirinya sendiri. Kedua, mengambil perkataan dari ahli fikih atau lainnya lalu menghubungkannya kepada Nabi SAW. Ketiga, kesalahan dalam meriwayatkan hadis tanpa sengaja menyebabkan hadis tersebut menjadi maudhu, seperti yang terjadi pada Habib bin Musa al-Zahid. Keempat, kesalahan dalam memberi hukum maudhu secara terbatas, padahal riwayat tersebut sahih dari sumber selain Nabi, seperti sahabat atau tabi'in. Orang yang melakukan hal ini memperoleh teguran karena keliru memahami status hadis tersebut. Latar belakang munculnya hadis maudhu dapat ditelusuri ke beberapa faktor, seperti situasi politik,
dendam musuh Islam, fanatisme kabilah, negara atau pemimpin, perbedaan dalam mazhab, upaya menjilat penguasa, dan bahkan motivasi untuk mendekati kaum awam dengan menyampaikan cerita yang menarik. Faktor-faktor ini berkontribusi pada pembuatan hadis palsu untuk memperkuat posisi politik, agama, atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sejarah dan latar belakang sosial untuk mengidentifikasi hadis maudhu dengan tepat. Banyaknya hadis maudhu yang tersebar menunjukkan variasi topik pembahasan, sementara pemalsu hadis berasal dari berbagai latar belakang, termasuk orang-orang zindik. Melalui laporan Hamad bin Zaid, diketahui bahwa orang-orang zindik telah memalsukan 14.000 hadis atas nama Rasulullah. Hal ini menunjukkan perlunya kewaspadaan dalam memahami dan memvalidasi keabsahan hadis, agar tidak disesatkan oleh informasi palsu. Adapun beberapa contoh hadis maudhu. Yang pertama, hadis palsu yang mengklaim bahwa berpuasa di pagi hari pada hari raya Idul Fitri setara dengan berpuasa sepanjang waktu. Hadis ini palsu dan dibuat oleh Ibnu al-Bailami. Kedua, hadis palsu yang menyatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulan Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umat Islam. Hadis ini palsu dan diriwayatkan oleh Ibnu Zahdom. Ketiga, hadis palsu yang mengklaim bahwa berpuasa 1 hari di bulan Rajab dan melakukan sholat 4 rakaat dengan membaca ayat kursi dan Qul huwallahu ahad akan menghindarkan seseorang dari kematian sebelum melihat tempatnya di surga. Hadis ini juga disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi. Keempat, hadis palsu yang mengatakan bahwa berpuasa pada hari Asyura akan membuat seseorang mendapat pahala ibadah selama 60 tahun. Hadis ini palsu dan diriwayatkan oleh Hubaib bin Abi Hubaib. Kelima, hadis palsu yang menyebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan orang kaya untuk memelihara kambing dan orang miskin untuk memelihara ayam. Hadis ini palsu dan diriwayatkan oleh Ali bin Urwah ad-Dimashqi. Keenam, hadis palsu yang menyatakan bahwa seseorang yang mengangkat kedua tangannya saat ruku tidak akan sah sholatnya. Hadis ini palsu dan dipalsukan oleh Muhammad bin Uksyah al-Kirmani. Sejarah dan karya Imam Al-Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah bin Badzibah Al-Ju'fi. Beliau lahir pada tahun 810 Masehi di Bukhara. Ayahnya seorang ulama hadis terkenal, meninggalkan warisan ilmu yang cukup untuknya. Dibesarkan dalam lingkungan yang religius, Al-Bukhari mulai mempelajari hadis pada usia yang sangat muda. Meskipun kecil, ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk menuntut ilmu. Karyanya yang paling terkenal adalah Sahih Al-Bukhari, yang disusun dalam waktu 16 tahun.
Karya ini memuat 7.397 hadis sahih. Al-Bukhari berhasil mengumpulkan 600.000 hadis, diantaranya 100.000 hadis sahih. Dengan kecerdasan dan ketekunan, ia menjadi salah satu ulama hadis paling terkemuka dalam sejarah Islam. Sejarah dan karya Imam Muslim. Imam Muslim bin Al-Hajjaj adalah seorang ulama hadis terkemuka yang hidup pada masa Abbasiyah II di Baghdad. Ia lahir sekitar tahun 204 atau 206 Hijriah dan wafat pada tahun 261 Hijriah di Naisabur. Imam Muslim memulai menulis Sahih Muslim pada tahun 235 Hijriah dan menyelesaikannya pada tahun 250 Hijriah. Ia belajar dari banyak guru hadis dan memiliki banyak murid dalam bidang ini. Imam Muslim meninggalkan warisan ilmiah yang sangat berharga dalam bidang hadis, dan karyanya Sahih Muslim adalah salah satu dari 6 kitab hadis yang diakui paling sahih dalam Islam. Sejarah dan karya Imam Tirmizi. Sunan adalah kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih dan berisi hadis-hadis marfu. Imam Tirmizi merupakan salah satu penulis kitab Sunan yang terkenal. Metodologi penulisan kitab Sunan At-Tirmizi melibatkan pengumpulan hadis Nabi secara sistematis, membicarakan pendapat hukum para imam sebelumnya, dan membicarakan kualitas hadis dengan mencantumkan pendapat para fikih, qadhi, dan imam awal berkenaan dengan persoalan yang dibahas. Beberapa karya Imam Tirmizi yang sampai kepada kita antara lain Kitab Al-Jam'i, Kitab Al-Ilal, Kitab Asy Sama'il An-Nabawiyah, dan Kitab Tasmiyatu Asy-Syahabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ada juga beberapa karya yang tidak sampai kepada kita seperti Kitab At-Tariq, Kitab Az-Zuhd, dan Kitab Al-Asma' wa Al-Kuna. Sejarah dan karya Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar. Lahir pada tahun 215 Hijriah di Nasa'. Dia tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat dan melakukan perjalanan luas untuk mempelajari hadis Nabi. Beliau menjadi salah satu ulama hadis terkemuka, menerima pengajaran dari banyak guru dan mengajar di Mesir sebelum kematiannya pada tahun 303 Hijriah di Al-Ramlah. Karya terkenalnya adalah Sunan An-Nasa'i, yang merupakan hasil seleksi dari kitabnya yang lebih besar, Al-Sunan Al-Kubra. Imam An-Nasa'i sangat teliti dalam menetapkan kriteria hadis dan rawi, sehingga karyanya menjadi salah satu referensi penting dalam ilmu hadis Islam. Sejarah dan karya Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud nama lengkapnya Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq Al-Azi Al-Sijistani adalah seorang ulama hadis yang terkenal. Ia lahir pada tahun 202 Hijriah di Sijistani, Basrah. Dikenal sebagai ulama yang produktif. Dia mempelajari dan mengajar hadis dengan giat. Perjalanannya untuk mempelajari hadis membawanya ke berbagai tempat seperti Baghdad, Mekah, Damaskus, dan lainnya, di mana dia belajar dari berbagai guru hadis terkemuka. Karya terkenalnya adalah Kitab Sunan Abu Dawud, yang merupakan salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam Islam. Kitab Sunan Abu Dawud adalah kumpulan hadis yang disusun berdasarkan topik-topik hukum Islam. Sejarah dan karya Ibnu Majah. Ibnu Majah atau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Rubai Al-Qazwini adalah seorang ulama hadis yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah.
Dia lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tahun 273 Hijriah. Ibnu Majah dikenal sebagai seorang petualang keilmuan yang mengunjungi banyak tempat untuk mempelajari hadis-hadis Nabi. Berkat semangatnya dan dukungan kondisi masyarakat pada zamannya, dia menjadi ulama hadis terkemuka. Ibnu Majah memiliki banyak guru dan murid yang meneladani ilmunya. Karyanya yang paling terkenal adalah Sunan Ibnu Majah, salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam Islam. Kitab ini menjadi salah satu referensi penting dalam pemahaman hukum Islam. Asbabul wurud atau sebab-sebab datangnya hadis merupakan konteks historis yang melatar belakangi munculnya suatu hadis. Ini mencakup peristiwa-peristiwa, pertanyaan-pertanyaan, atau kondisi-kondisi saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini membantu dalam memahami apakah sebuah hadis bersifat umum atau khusus, mutlak atau mukhasyad, nas atau mansukh, dan sebagainya. Pengetahuan tentang asbabul wurud bukanlah tujuan utama, melainkan merupakan sarana untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis. Beberapa ulama telah menulis tentang ilmu asbabul wurud, seperti Abu Hamid Abdul Jalil Al-Jubari, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, dan Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Raja Al-Uqbari. Asbabul wurud menurut Al-Suyuti dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Pertama, sebab yang berasal dari ayat Al-Quran, di mana Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan terkait ayat tersebut. Contohnya, saat Nabi SAW menjelaskan makna ayat dengan mengutip ayat lain atau memberikan pemahaman yang lebih dalam. Kedua, sebab yang berasal dari hadis, di mana ada hadis yang diriwayatkan namun sebagian sahabat kesulitan memahaminya. Kemudian hadis lain muncul untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Contohnya adalah hadis tentang malaikat yang berbicara melalui manusia, yang kemudian diberi penjelasan oleh Nabi SAW melalui peristiwa di sekitarnya. Ketiga, sebab yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat, di mana peristiwa atau pernyataan sahabat memicu respon atau penjelasan dari Nabi SAW. Contohnya adalah ketika sahabat bernazar untuk sholat di Bait Al-Maqdis, namun Nabi SAW menyarankan untuk lebih baik sholat di Masjid Al-Haram. Dalam kesimpulan, asbabul wurud ini memperlihatkan bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan atau memberi pemahaman lebih dalam terhadap ayat Al-Quran, hadis, dan situasi yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan kebutuhan dan konteks saat itu. Contoh-contoh asbabul wurud dari hadis-hadis yang disampaikan adalah sebagai berikut. Hadis pertama, para sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan tentang sesuatu yang mereka rasakan berat untuk diucapkan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan jawaban bahwa perasaan tersebut adalah iman yang sejati. Hadis kedua, para sahabat dari Bani Tamim datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendalami agama Islam dan bertanya tentang awal penciptaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa Allah ada sebelum segala sesuatu. Hadis ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada sahabat Anas bahwa mereka senantiasa dalam keadaan seperti sedang sholat. Ketika beliau mengakhirkan sholat Isya hingga tengah malam. Hadis keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada seseorang yang sholat dengan tidak memperhatikan kualitas sholatnya, dengan menyatakan bahwa beliau melihat dari arah belakang. Hadis kelima, saat seorang laki-laki bersin dalam sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa dalam sholat tidak boleh ada percakapan, namun hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis keenam, ketika seorang wanita atau pemuda yang biasa membersihkan masjid meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan tentang kegelapan di kuburannya dan cahaya yang diberikan oleh sholat beliau. Hadis ketujuh, ketika kaum muslim datang ke Mekah dalam keadaan lemah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk menunjukkan kekuatan kepada kaum musyrikin dengan berjalan cepat 3 putaran di sekitar Ka'bah. Hadis ke-8, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Abu Ubaidah ke Bahrain untuk mengambil jizyah. Ketika orang-orang Ansor mendengar kedatangannya, mereka merasa senang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka agar bersyukur dengan rezeki yang datang. Dari contoh-contoh ini, kita dapat melihat bagaimana situasi dan pernyataan para sahabat memicu respon dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian diabadikan dalam hadis-hadis tersebut. Tahammul wal ada adalah istilah dalam ilmu hadis yang merujuk pada proses penerimaan dan penyampaian hadis. Tahammul adalah proses menerima hadis dari guru atau syekh, sedangkan ada adalah proses menyampaikan hadis kepada murid atau orang lain. Kegiatan ini dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode dan teori tertentu untuk memastikan keberlangsungan dan keabsahan periwayatan hadis. Ini bukanlah proses spontan atau tradisional semata, tetapi merupakan bagian dari upaya untuk memelihara warisan keilmuan. Perbedaan antara tahammul dan ada dapat dibagi menjadi 3 aspek: arti, syarat perawi, dan prosesnya. Dari segi arti, tahammul menerima dan membawa hadis dari seorang guru atau ulama terdahulu, baik dengan membaca maupun mendengarkan. Al-ada menyampaikan atau mengajarkan hadis dari seorang guru kepada muridnya. Dari segi syarat perawi, tahammul
David memiliki hafalan yang kuat atau dokumen yang valid, berakal sempurna, dan sehat secara fisik dan mental. Tamyiz memiliki kemampuan menghafal dan memahami apa yang didengarkan. Minimal usia 5 tahun. Al-Ada Islam, perawi harus muslim, balik, cukup usia saat meriwayatkan hadis, adil, memiliki sifat keadilan dan menjauhi dosa, David memiliki ingatan yang baik. Dari segi prosesnya, tahammul fokus pada penerimaan hadis dari guru atau ulama terdahulu. Al-Ada fokus pada penyampaian hadis dari guru kepada murid atau penyebarannya secara umum. Dengan demikian, tahammul lebih menekankan pada penerimaan hadis dari sumbernya, sementara al-ada lebih menekankan pada penyampaian hadis kepada orang lain. Contoh-contoh tahammul dan ada dalam penerimaan dan penyampaian hadis mencakup beberapa metode yang berbeda. Pertama, al-sama' min lafadz al-syaikh, mendengar langsung hadis dari guru. Kedua, al-qiraat ala al-syaikh, membacakan hadis di depan guru. Ketiga, al-ijazah, guru memberi izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis. Keempat, al-munawalah, guru memberikan naskah asli atau salinan hadis kepada muridnya untuk diriwayatkan. Kelima, al-mukatabah, guru menuliskan hadis dan memberikannya kepada muridnya. Keenam, al-ilam al-syaikh, guru memberitahu muridnya bahwa hadis dalam suatu kitab berasal dari seseorang. Ketujuh, al-wasiyah, guru mewasiatkan buku-buku hadis kepada muridnya sebelum meninggal. Kedelapan, al-wijadah, menentukan catatan hadis seseorang tanpa rekomendasi untuk meriwayatkannya. Dengan menggunakan metode-metode ini, hadis dapat diterima dan disampaikan dengan baik dari generasi ke generasi, memastikan kelangsungan warisan keilmuan Islam. Ilmu Jarh wa Ta'dil adalah cabang ilmu dalam studi hadis yang mengkaji sifat-sifat perawi hadis dengan tujuan menilai keabsahan atau ketidakabsahan riwayat yang mereka sampaikan. Jarh mengacu pada kritik terhadap kecacatan perawi, sementara Ta'dil mengacu pada pujian terhadap keadilan dan kepercayaan perawi. Tujuan dari ilmu ini adalah untuk memisahkan hadis-hadis yang dapat diterima dari yang tidak dapat diterima berdasarkan kualitas perawi. Syarat-syarat untuk memberikan penilaian termasuk memiliki pengetahuan yang luas, sikap wara, bertakwa, jujur, dan tidak memihak pada golongan tertentu. Terdapat 3 pandangan terkait penilaian antara Jarh dan Ta'dil. Namun demikian, pertentangan ini bisa diselesaikan bila terdapat kekuatan argumen yang lebih kuat. Jadi, ilmu Jarh wa Ta'dil memainkan peran penting dalam menentukan keabsahan hadis-hadis yang menjadi sumber penting dalam agama Islam. Perbedaan antara al-Jarh dan al-Ta'dil
dalam ilmu hadis adalah bahwa Al-Jar lebih menekankan pada kritik terhadap kelemahan seorang perawi, sementara Al-Ta'dil fokus pada penilaian positif terhadap keandalan perawi. Keduanya penting dalam menentukan kesohihan hadis dan apakah dapat digunakan sebagai hujah dalam Islam. Ada dua macam jar atau celaan dalam ilmu jar wa ta'dil. Yang pertama, jar mutlak. Jar disebutkan tanpa batasan membuat rawi dianggap cacat dalam setiap situasi. Yang kedua, jar muqayyad. Jar dikaitkan dengan hal tertentu, misalnya hubungannya dengan seorang guru atau kelompok tertentu, hanya berlaku dalam konteks tersebut. Dan ada dua macam takdil atau pengesahan dalam ilmu jar wa ta'dil. Yang pertama, takdil mutlak. Takdil disebutkan tanpa persyaratan membuat rawi dianggap dapat dipercaya dalam setiap situasi. Yang kedua, takdil muqayyad. Takdil dikaitkan dengan hal tertentu, hanya berlaku dalam konteks tersebut. Ilmu jar wa ta'dil memiliki manfaat yang sangat penting dalam menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Dengan mempelajari ilmu ini, kita dapat mengetahui apakah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dapat diterima atau harus ditolak. Ini membantu menghindari penyebaran hadis-hadis yang tidak sahih dan memastikan keabsahan informasi dalam agama. Ilmu jar wa ta'dil memainkan peran penting dalam menilai keadaan perawi hadis. Contoh-contoh jar mencakup penilaian negatif terhadap perawi, seperti menyebutkan kelemahan atau tuduhan dusta, sedangkan takdil adalah penilaian positif terhadap perawi, menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Terdapat berbagai tingkatan dalam jar dan takdil, dengan hukum-hukum yang berbeda terkait penggunaannya dalam menilai keabsahan hadis. Banyak kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama untuk mengkaji lebih lanjut tentang ilmu jar wa ta'dil ini, sehingga dapat memberikan paduan tepat dalam menentukan kualitas perawi dan hadis. Tahrij hadis adalah suatu kegiatan yang meliputi penjelasan mengenai sumber asli hadis, menyebutkan sanad dan martabatnya, serta mengeluarkan hadis dari berbagai kitab untuk dihimpun dalam suatu kitab tertentu. Ini melibatkan periwayatan pengutipan hadis dari berbagai kitab dan pembahasan mengenai kualitas hadis. Langkah-langkah dalam tahrij hadis meliputi yang pertama, al-tausik atau otentitas, meneliti tempat-tempat hadis pada kitab-kitab asli dan mengetahui alamat-alamat hadis untuk mengetahui kualitasnya. Yang kedua, al-tashih atau validitas, menentukan kualitas hadis sendiri apakah sahih, hasan, atau doif berdasarkan hasil penelitian. Yang ketiga, darajah al-hadis atau reliabilitas,
Menyimpulkan hadis penelitian tahrij dari segi kualitas, kuantitas, dan sumber hadis. Ini adalah langkah-langkah penting dalam penelitian tahrij hadis. Metode tahrij hadis mencakup beberapa pendekatan, di antaranya yang pertama melalui pengetahuan tentang nama sahabat perawi. Meneliti hadis dengan mengetahui nama sahabat perawi. Digunakan kitab seperti Musnad dan Mu'jam. Yang kedua, melalui lafaz awal dari matan hadis. Menggunakan permulaan lafaz hadis untuk mencari hadis dalam kitab-kitab tertentu seperti Al-Tadhkirah atau Al-Jam'i Al-Shaghir. Ketiga, melalui pengetahuan salah satu lafaz hadis, hanya menggunakan satu kitab sebagai petunjuk seperti Al-Mu'jam Al-Mufahros li Alfaz Al-Hadis Al-Nabawi. Yang keempat, melalui pengetahuan tema hadis, mencari hadis berdasarkan tema tertentu dalam kitab-kitab yang disusun secara tematis. Yang kelima, melalui sifat khusus atau sanad hadis, memperhatikan sifat atau keadaan hadis baik pada matan atau sanadnya, kemudian mencari asal hadis itu dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis dengan sifat tersebut. Metode ini membantu dalam meneliti, memahami, dan mengidentifikasi hadis dengan lebih baik. Tahrij hadis memiliki beberapa macam, di antaranya yang pertama tahrij muwasa, membawa hadis beserta sanadnya, mengomentari rawi, menjelaskan derajatnya, dan menyebutkan ilat-ilatnya. Motifnya bisa untuk mempopulerkan hadis atau mengungkapkan ilat-ilatnya. Yang kedua, tahrij wasat atau mutawasit, merupakan tahrij yang berada di antara yang panjang dan yang ringkas, dengan menyebutkan perawi hadis yang masyhur. Yang ketiga, tahrij mukhtasar, merupakan tahrij yang diringkas oleh pengarang kitab menggunakan sanad-sanad yang lebih akurat atau terkenal, dengan lafaz yang lebih tepat dan lembut dalam mengungkapkan makna dan hukum-hukum menurut pengarang kitab. Metodenya bisa berupa riwayah atau penisbatan. Dengan pemahaman tentang berbagai macam takhrij hadis ini, peneliti dapat lebih mudah memahami, meneliti, dan menafsirkan hadis-hadis yang ada. Contoh-contoh tahrij hadis yang diberikan adalah yang pertama, tahrij hadis tentang sutrah. Hadis ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, di mana sanad atau rantai perawi hadisnya disajikan bersama dengan matannya untuk memverifikasi keotentikan dan validitasnya. Yang kedua, tahrij hadis-hadis tentang wudhu dalam kitab Fathul Mu'in. Hadis ini juga dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, atau dalam kitab Fathul Mu'in yang mungkin memberikan komentar atau penjelasan lebih lanjut tentang hadis tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah studi hadis. Mohon maaf bila ada salah kata dan pemaparan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.